Pada mulanya, bahkan sebelum waktu dijadikan, Allah sudah ada. Dia ada dalam 3 pribadi, yang setara, sama kekal, tapi satu. Allah tidak sendirian. Dia berbicara dengan dirinya sendiri dalam kasih yang harmonis dan sempurna. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah berfirman, lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik. Lalu Dia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menyebut terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan pagi, itulah hari pertama. Lalu Allah berfirman, Jadilah cakrawala di tengah-tengah air, untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah membuat cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawahnya dari air yang ada di atasnya. Lalu jadilah demikian. Allah menyebut cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Lalu Allah berfirman, Biarlah air di bawah langit berkumpul ke satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu tampak. lalu jadilah demikian. Allah menyebut tanah yang kering itu darat, dan kumpulan air itu disebutnya laut. Lalu Allah melihat bahwa itu baik. Lalu Allah berfirman, Biarlah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan pohon buah yang berbuah menurut jenisnya dan berbiji di dalamnya, di atas bumi. lalu jadilah demikian. Bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan berbiji menurut jenisnya, dan pohon buah yang berbuah dan berbiji di dalamnya menurut jenisnya. Lalu Allah melihat bahwa itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat pada minggu penciptaan, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, suatu sistem tata surya yang sangat luas. Lalu Allah berfirman, Biarlah ada penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Dan biarlah itu menjadi tanda-tanda untuk musim-musim, dan untuk hari-hari serta tahun-tahun. Dan biarlah itu menjadi penerang di cakrawala langit, untuk memberikan terang atas bumi. demikianlah itu terjadi. Allah membuat 2 penerang yang besar. Penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, sedangkan penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dia juga membuat bintang-bintang. Allah mengatur mereka di cakrawala langit untuk menerangi bumi, untuk menguasai siang dan menguasai malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Biarlah air dikerumuni oleh makhluk-makhluk hidup, dan biarlah burung-burung berterbangan melintasi cakrawala langit. Lalu Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, serta berkerumun di dalam air menurut jenisnya, dan segala burung bersayap menurut jenisnya. Allah melihat bahwa itu baik. Allah memberkatinya, firman-Nya, Berkembang biaklah, dan berlipat gandalah, dan penuhilah air di lautan. Dan biarlah burung-burung berlipat ganda di bumi. Jadilah petang dan pagi. Itulah hari kelima. Pada hari keenam, Allah menciptakan binatang-binatang darat. Lalu Allah berfirman, Biarlah bumi menghasilkan makhluk hidup menurut jenisnya. Hewan ternak, binatang melata, dan binatang-binatang liar, masing-masing menurut jenisnya. lalu jadilah demikian. Allah membuat binatang liar di darat itu menurut jenisnya, hewan ternak menurut jenisnya, dan segala binatang melata di atas tanah menurut jenisnya. Allah melihat bahwa itu baik. Lalu pada hari keenam, Allah membentuk makhluk baru dari debu tanah. Allah mengembuskan kehidupan ke dalam kumpulan tanah liat itu, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia diciptakan menurut gambar Allah.
lebih tinggi dari segala binatang. Allah menyebut makhluk itu manusia dan menamainya Adam. Allah mengamati segala ciptaannya, lalu berfirman, Itu sangat baik. Tuhan Allah membuat sebuah taman di sebelah timur di Eden. Di sanalah Dia menempatkan manusia yang telah dibentuknya itu. Pepohonan di taman itu enak dilihat dan baik untuk dimakan. Air mengalir dari tanah untuk mengairi taman itu, dan sebuah sungai mengalir keluar dari taman itu. Meski Allah telah menciptakannya, Dia memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara taman itu. Di tengah taman itu terdapat dua pohon. Yang satu adalah pohon kehidupan, yang memberikan kehidupan kekal. Yang satunya adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan mengatakan kepada manusia itu bahwa dia boleh makan dari segala pohon yang ada di taman, tapi Dia juga memberinya peringatan keras. Kamu tidak boleh makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pada hari kamu makannya, kamu pasti akan mati. Dari tanah, Allah telah menciptakan segala binatang di padang dan segala burung di udara. Dia membawa mereka kepada Adam untuk melihat bagaimana Dia akan menyebut mereka.